Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kompetensi berasal dari kata kompeten yang artinya kecakapan, kemampuan. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas yang dilaksanakannya. Kompetensi pembelajaran adalah kemampuan kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang individu, baik itu seorang pendidik maupun peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Materi selanjutnya itu cara mendesain kompetensi. Yang pertama ada standar kompetensi. Standar kompetensi fungsinya adalah untuk merumuskan tujuan pembelajaran anu harus dikuasai oleh siswa. Jadi penguasaannya harus dikuasai oleh siswa dalam suatu mata pelajaran. Nah, standar kompetensi ini paling tinggi kedudukannya. Jadi prestasi terbesar di dalam dunia pendidikan adalah ketika tercapai standar kompetensi. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini jabaran dari standar kompetensi, yaitu seperti pengetahuan, keterampilan apa aja gitunya yang harus ada dalam mata pelajaran. Terus yang ketiga indikator. Nah, indikator ini penjabaran lagi dari standar kompetensi. Jadi penjabarannya lebih spesifik gitu. Nah, lalu materi selanjutnya itu definisi tujuan pembelajaran. Nah, apa itu definisi? Definisi adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai setelah kita melakukan suatu kegiatan. Gitu. Nah, dalam pembelajaran tujuan berarti sasaran yang ingin kita capai. Nah, adapun tujuan pembelajaran menurut Dejnoka dan Kefel adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Memang sih pengertian dari tujuan pembelajaran ini banyak sekali ya, banyak banget gitu. Tapi intinya mah sama. Intinya mah bahwa tujuan umum dari proses pembelajaran adalah tercapainya perilaku atau kemampuan pada siswa setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Nah, maksudnya adanya perubahan terhadap seorang siswa yang telah mengikuti proses belajar yang awalnya kompetensinya sangat kurang, kemampuannya sangat kurang, dan setelah mengikuti proses belajar kemampuannya meningkat gitu. Nah, adapun fungsi dari tujuan pembelajaran adalah salah satunya sebagai titik pusat perhatian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Maksudnya pada titik pusat perhatian, jadi dengan tujuan pembelajaran kita tadi, maksudnya kita ingin mencapai penguasaan terhadap suatu pelajaran, maka kita fokus pada satu titik, yaitu fokus pada tujuan kita tadi gitu. Terus yang kedua, sebagai penentu arah kegiatan pembelajaran. Nah, maksudnya di dalam proses kegiatan pembelajaran kita terarah gitu, tidak kemana wae, tidak nyelimpang kegiatan pembelajaran gitu. Selanjutnya itu manfaat dari tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Nah, sehingga siswa itu dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Jadi dengan tujuan pembelajaran tadi, siswa lebih aktif dan mandiri gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, penyusunan tujuan pembelajaran ini merupakan tahapan terpenting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Nah, dari tahap inilah ditentukan apa dan bagaimana harus melakukan tahap lainnya. Apa yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran menjadi acuan untuk menentukan jenis pembelajaran, strategi pembelajaran, bagaimana metode pembelajaran yang akan disampaikan, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi, penyusunan tujuan pembelajaran ini merupakan tahapan terpenting dalam pengembangan desain pembelajaran. Nah, tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran akan menjadi kegiatan yang tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi tidak efektif. Jadi segala sesuatunya ketika kita akan melakukan sebuah proses pembelajaran, maka di situ harus ada yang namanya tujuan. Karena jika kita tidak mempunyai tujuan, tidak akan pembelajaran itu akan menjadi kegiatan yang tidak jelas, tanpa arah, tanpa fokus, dan tidak efektif. Nah, mungkin itu salah satu tujuan dari penyusunan pembelajaran. Tuh. Nah, dapat diambil kesimpulan dari materi yang telah tadi kami sampaikan bahwa kompetensi pembelajaran adalah kemampuan, kecakapan, keterampilan yang dimiliki oleh individu, baik itu seorang pendidik maupun peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, untuk mendesain kompetensi ada 3 komponen yang harus dirumuskan, yakni yang telah tadi dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, setelah mendesain kompetensi, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, yang dimaksud tujuan pembelajaran di sini adalah apa yang ingin dicapai setelah mengajar suatu pokok atau subpokok bahasan yang sudah direncanakan atau setelah melakukan proses pembelajaran. Jadi, ketika kita telah selesai melakukan proses pembelajaran, apa tujuan kita? Nah, apa hasil yang akan didapatkan dari pembelajaran yang telah kita lakukan, seperti itu. Nah, sebelum dilakukan penyusunan desain kompetensi dan tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mempertimbangkan beberapa aspek terkait proses pembelajaran tersebut. Nah, ini misalnya disesuaikan dengan ilmu yang akan dikembangkan, kurikulum yang ada di lembaga tersebut, terus visi misi tujuan lembaga penyelenggara pembelajaran tersebut, serta program studi dan jurusan yang ada di lembaga tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan dengan penyelenggara pembelajaran tersebut, lembaga penyelenggara pembelajaran tersebut. Mungkin itu kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.